Dok? Ya, jadi begini, untuk orang-orang yang dengan kelainan jiwa, Betul, ya, ya. istilah mungkin dia psikosis, mungkin dia skizofrenia, dia kan mempunyai suatu keadaan di dunianya tersendiri, ya. Gitu-gitu ya. Jadi orang yang melakukan apa mungkin untuk dia tidak menarik ya. Jadi mungkin apa itu dia juga tidak tahu gitu ya. Betul. Tetapi dengan adanya suatu instruksi dari perawat ya, jadi dia hanya melakukan apa yang diinstruksikan saja. Apa yang diinstruksikan Iya. saja. Jadi itu Jadi namanya bukan tertawa. bukan tertawa. Jadi yang namanya tertawa sehat seperti Iya. apa tuh? Selamat malam keluarga Indonesia. Malam ini saya Angel Ibrahim akan menemani Anda dalam Gen 40. Mudah-mudahan Anda tidak ngantuk karena kita memang akan membahas suatu topik yang lain daripada yang lain, yaitu tertawa sehat. Itu ternyata bukan tertawa ya, tapi stres ya penontonnya. Pemirsa, malam ini hadir di studio bersama saya Dr. Haris Agus Alamudin dari Rumah Sakit Honoris Jakarta atau Tangerang, Dok? Tangerang. Tepuk tangan untuk Dr. Honoris. Juga pemirsa, saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia tokoh komedi dari dahulu sampai sekarang disukai oleh kita, ialah Mas Jojon. Selamat malam Mas Jojon. Selamat malam. Pemirsa, telah hadir di studio Ibu dan Bapak yang akan konsultasi langsung dengan mereka berdua. Saya akan menemui mereka. Apa kabar Dokter Haris? Mudah-mudahan sehat. Sehat, terima kasih. Nggak tertawa setiap hari kan? Mas Jojon gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Gimana nih aktivitas sekarang? Kalau aktivitas sekarang tuh ya namanya Sesuai dengan keadaannya ya. Krismon ya. Iya, ya kita harus sabar aja yang ada. Sabar ya, Betul, tapi ya. paling tidak kan tertawa itu membawa berkah buat kita semua Ya, ya. betul. Salah satu ibadah ya. Betul. Biar Krisman tapi mesti tetap tertawa. Tertawa. Cuman ya tertawanya itu. Tertawa yang bagaimana Ya, ya. Dokter Haris dan Mas Jojon, sebelum kita mulai bincang-bincang kita, saya ingin memberikan informasi kepada pemirsa di rumah. Pemirsa, sebelum kita mulai bincang-bincang ini, sebaiknya kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Setiap orang pasti pernah tertawa. Karena tertawa banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan. Khususnya bagi orang yang berusia di atas 40 tahun. Tertawa adalah salah satu terapi yang sangat murah dan sangat bermanfaat bagi kesehatan asal jangan berlebihan. Dengan tertawa, banyak sekali manfaatnya yang bisa dirasakan. Di antaranya akan bisa mengencangkan urat-urat muka dan sekaligus mengurangi perasaan jenuh dan juga bisa menghilangkan stres yang disebabkan banyak sekali problem yang dialami sebelumnya. Penelitian dan penemuan kasus yang mengatakan bahwa tertawa tidak hanya meningkatkan kesehatan baik fisik maupun mental, tetapi dia juga bisa menyembuhkan penyakit. Apakah demikian halnya, Dok? Ya, menurut penelitian, ya, Mhm. jadi sebenarnya memang ada beberapa kasus dengan kelainan atau penyakit-penyakit yang berat ya. Dengan terapi tertawa, ternyata kok mendapatkan hasil yang baik ya, walaupun secara medis belum bisa dibuktikan, apalagi Tapi didukung paling secara tidak dia ilmiah. bisa membantu ya pasien itu cepat sembuh ya. Iya. Ya, seperti ada juga teman saya, dia kena penyakit kanker, kemudian tapi dia membawanya rileks, dia punya daya humor yang tinggi, paling tidak dia bisa mengatasinya dalam beberapa saat ya, Betul. begitu. Oke, Mas Jojon gimana nih, Anda kan setiap harinya hidup di dunia tawa ya, tentunya Anda pasti punya pengalaman yang menarik, bisa diutarakan Mas Jojon. Pengalaman-pengalaman yang unik dalam arti dari segi komedian. Ini ambil contoh seperti teman saya, tapi nggak usah kita sebut namanya. Kebetulan dia dapat acara, Dapat job ya? dapat job. Namanya juga saat itu Bang, lagi seneng-senengnya gitu. Dia nggak pernah tanyakan di mana, apa, untuk apa gitu ya. Yang penting saat itu main. Iya. Iya gitu. Kebetulan Yang penting punya kesempatan ya, bisa punya main, kesempatan ya. dia langsung ambil aja Nah, gitu ya. begitu. Terus? Lantas dia berangkat,
Tapi ternyata itu dapat petunjuk bahwa itu mainnya di rumah sakit. Rumah sakit apa tuh? Ada lah rumah sakit ya. Rumah sakit Grogol. Oh, rumah sakit jiwa. Dia apa di rumah sakit apa pokoknya. Iya, Terus ya, gimana nih? pokoknya Menarik itu sekali nih Mas Jojon. yang jelas sebagai pemain itu tidak tahu apa ini hubungannya dengan pegawai-pegawai, penontonnya, pokoknya yang penting menghibur. Menghibur. Pada saat itu Udah muncul, kumpul tuh ya, udah semua ya. ngumpul. Udah Pokoknya rame. penonton di situ ada. Udah kumpul begitu, mereka mulai wah melawak. Hmm. Tapi ternyata satu pun nggak ada yang ketawa. Nah, lah ini kenapa nih? Satu pun nggak ada yang ketawa. Jangan-jangan pelawaknya aja yang ketawa lagi. Ini juga kan nggak tahu. Ya setelah itu dia panggil lagi temannya lagi. Jadi berdua, duet. Barangkali kalau ditambah sama teman itu mungkin ngangkat. Oke. Nggak tahu sama sekali. Sama sekali Nggak ada yang enggak. ketawa. Jadi pelawak yang ditertawakan ya. Tapi di situ ada petunjuk. Mhm, Jadi ada yang ini apa si suster itu mhm. mengasih tahu kepada penonton. Aha. Saudara-saudara, Ya. bahwa ini adalah lucu-lucu. Saudara harus ketawa. Serentak ketawanya. Begitu. Jadi terbalik malah mereka yang menghibur kita jadi tertawa karena tingkah laku mereka Betul. begitu Jadi ya. si pemain itu ya pelawak itu akhirnya dia baru sadar, itu. Jadi dia ketawa gitu. Nah, kalau Ketawa begini, juga. kalau begini keadaannya ya dok ya, apakah iya. tertawa itu tidak efektif bagi mereka yang kena penyakit seperti itu, kelainan jiwa, atau bagaimana dok? Ya, jadi begini, untuk orang-orang yang dengan kelainan jiwa, Betul ya, ya. istilah mungkin dia psikosis, mungkin dia schizofrenia, dia kan mempunyai suatu keadaan di dunianya tersendiri, Oh, ya. gitu-gitu ya. Jadi orang yang melakukan apa, mungkin untuk dia tidak menarik ya. Jadi mungkin apa itu dia juga tidak tahu gitu ya. Betul, betul. Tetapi dengan adanya suatu instruksi dari perawat ya, jadi dia hanya melakukan apa yang diinstruksikan saja. Apa yang diinstruksikan Iya. saja. Jadi itu Jadi namanya bukan tertawa. Bukan tertawa. Jadi yang namanya tertawa sehat seperti Iya. apa tuh? Dok? Tertawa kalau menurut dari beberapa ahli ya, Iya. yang menemukan seperti salah satunya Heeh. dari Aka Sapiro ya, Iya. itu suatu ilmuwan, dia mengatakan bahwa tertawa yang terbahak-bahak itu Oh, tertawa iya, yang itu yang terbahak-bahak itu mempunyai yang merupakan nilai tertawa yang sehat. mempunyai nilai positif terhadap penyakit-penyakit organik maupun penyakit-penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Nah, Jadi yang kalau saya tergelak-gelak. boleh minta contoh kepada Mas Jojon, gimana kira-kira tertawa yang sehat itu Mas Jojon? Tadi dokter udah bilang terbahak-bahak. Kira-kira Mas Jojon bisa contohkan buat kita? Kan ini kata dokter. Kata Ya, dokter tapi saya- ketawa terbahak-bahak. Iya, Yang gimana membuat sedikit banyaknya menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Iya, kira-kira gimana tuh? Mas Jojon bisa contohkan nggak? Kurang lebih lah gitu gambarannya. Saya Iya, tertawa terbahak-bahak. iya. Coba ya. Ya, coba tepuk tangan dulu. Kok jadi sayang? Terima kasih Jadi Mas begitu ya. Jojon. Oh, itu yang Nah, terbahak-bahak itu. terbahak itu yang bisa iya, iya, bisa iya. membantu ya, Iya, iya. dokter ya. Betul. Nah, dokter, frekuensi itu ada hubungannya dengan faktor usia nggak, dok? Frekuensi tertawa Oh maksud iya, saya. iya, iya, betul, betul. Kira-kira ada hubungannya? Jadi untuk tertawa sebetulnya baik daripada usia muda maupun pada usia tua ya, setiap orang mempunyai suatu kemampuan atau memang dia mempunyai sifat yang bisa untuk suatu keadaan dia bisa tertawa gitu ya. Tetapi mengenai frekuensi memang yang saya ketahui ya, itu terjadi penurunan. Yang mana mungkin pada anak-anak ya, Ya. mereka bisa tertawa sebanyak 400 kali atau 300 kali Iya, dalam satu hari. Iya, betul, Nah, betul. pada Kemudian usia kalau pada 40-an usia 40-an mungkin sekitar 10 sampai 15 kali dalam satu hari. itu hanya 10 sampai 14 kali. 15 kali. Itu penyebabnya apa itu, dok? Apa karena mereka sudah tidak punya semangat gairah hidup atau bagaimana? Barangkali begini ya. Barangkali mungkin kalau anak-anak itu yang saya dengar dari Pak Dokter, mungkin kalau anak-anak itu lihat yang lucu sedikit-sedikit itu udah ketawa. Nah, Oh. betul. Sepertinya padahal dianggap sama kita itu nggak lucu. Betul. Dia sudah ketawa. Sebab kalau anak kecil itu mungkin ya dok ya, Betul. belum bisa membedakan mana yang lucu bagus sekali atau yang tidak lucu. Tapi kalau udah umur seperti saya gini, udah tahu dong yang ini yang lucu, ini enggak gitu mungkin ya. Iya. Oh, jadi Gitu sudah kali bisa ya. membedakan. Tapi tidak ada pengaruh dari hormon atau karena memang itu proses secara alami ya, dok? Ya.
Saya pikir juga kalau saya boleh tambahkan, selain dari faktor apa yang menarik, yang lucu ya, Betul. mungkin juga mereka kan dari faktor stres ya, mungkin terpengaruh ya, Iya, ya. Oh, mungkin begitu ya. Jadi ya. kan mereka mungkin ada kesibukan tersendiri. Kalau anak-anak kan dia tidak tahu ya, memang sifatnya dia masih bermain gitu ya. Betul, betul. Iya. Seperti ibu-ibu juga menurut saya tahu ya, kalau ibu-ibu melihat Mas Jujon bisa tertawa. Kalau ibu-ibu melihat saya pasti tidak tertawa. Nah, kan? itu perlu dipertanyakan Nah, kalau ibu-ibu kalau- melihat dokter iya. lagi diem tertawa ya. Iya. Oke, baiklah. Itu Mas Jujon ya. Iya, betul. Rasanya waktunya kita akan memberi kesempatan kepada penonton di studio untuk bertanya, ya. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya kepada Dokter Hari atau Mas Jojon. Nggak usah malu-malu, ada? Ada, dari ibu. Silakan Bu. Gini ya dok, saya mau nanya, Ya, sampai batas mana tertawa itu yang dianggap sehat? Gitu. Makasih. batas mana tertawanya? Sejauh mana? Ya, Sampai ya. batas mana tertawa itu dianggap sehat? Oke, baik. Saya akan tampung dulu. Silakan Mas. Saya ingin bertanya dok, Ya, bagaimana caranya tertawa yang sehat dan kenapa tertawa itu bisa menimbulkan penyakit? Tertawa malah ini kebalikannya. Tertawa bisa menimbulkan penyakit. Waduh, ada tertawa penelitiannya bisa nggak? menimbulkan penyakit. Oke, baiklah dok. Katanya yang pertama sampai sebatas mana tertawa itu? Tertawa yang sehat itu sebatas mana? Dan yang kedua, rasanya nggak ada penelitian ya dok ya? Tertawa bisa menimbulkan penyakit. Gitu ya. Coba silakan Oke, dok. saya jawab pertanyaan ibu yang pertama Bu ya. Jadi sebatas mana tertawa itu dianggap sehat ya? Menurut saya tertawa yang dianggap sehat tentu tertawa yang mempunyai objek ya. Jadi kalau misalnya memang ada objek, ibu melihat pelawak atau ibu melihat komedi, ibu tertawa, itu sehat ya. Betul, betul. Seperti tadi saya katakan, mungkin ibu melihat saya tidak tertawa ya, tapi kalau melihat Mas Jujon tertawa ya. Kalau ibu melihat saya tertawa, mungkin saya bingung kenapa saya ditertawakan gitu ya. Kedua, tertawa itu pada tempat dan waktu yang tepat ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ibu dalam keadaan diam di rumah sendiri, kemudian tertawa sendiri, tentu tidak sehat ya. Bahkan mungkin nanti saya bertanya, kenapa ini ibu tertawa sendiri gitu ya. Atau mungkin pada tempat kita berkunjung ke satu orang, satu rekan sedang berkesusahan ya, sedang berduka cita. Tapi karena dokter bilang tertawa itu sehat, jadi ajak kawan kita tertawa sama-sama. Orang nangis kita tertawa. Mungkin pada waktu datang ibu sehat, pada waktu tertawa sehat, tapi saya yakin pada waktu pulang pasti tidak sehat. Sudah. Jadi ini paling semua. tidak harus melihat tertawa yang sehat itu harus tentukan dulu objeknya dan Objeknya, tempatnya ya. Jadi, Jadi ada iya. ada batasan-batasan ya dok ya. Betul. Oke, baiklah, pertanyaan yang kedua kita tampung dulu karena kita harus menyaksikan yang mau lewat dulu. Ya. Pemirsa, bincang-bincang kita belum selesai tapi ada baiknya kita saksikan dulu yang satu ini.